Bab 1051 Monster-Monster. Bagaimana dia bisa sangat berlevel tinggi? Mata Purple Jade berkedip kaget saat dia menatap Si Feng perlahan-lahan berjalan ke arah mereka. Saat ini, bahkan pemain dengan level tertinggi di Secret Pavilion hanya level 42. Selain itu, orang itu adalah maniak leveling Pavilion yang terkenal, yang juga pemain nomor 1 di daftar ranking Firewing Empire, Sleepless Star. Namun, selain dari kekuatan pribadi Sleepless Star, alasan dia berhasil keluar di atas Firewing Empire adalah sumber daya yang disediakan oleh Secret Pavilion. Namun, Si Feng, anggota eselon tinggi Zero Wing yang sering sibuk berurusan dengan urusan persekutuan, sebenarnya berhasil mencapai level 44. Ini benar-benar tak terbayangkan. Namun, daripada tingkat Si Feng, yang paling mengejutkan Purple Jade adalah bahaya yang dia ambil darinya. Selain itu, bel alarmnya berbunyi semakin keras, semakin dekat Si Feng mendekatinya. Sungguh monster yang menakutkan. Yuan Tixin jauh lebih berpengalaman daripada Purple Jade. Jadi dia bisa tahu dengan jelas seberapa banyak Si Feng telah meningkat sejak terakhir kali mereka bertemu. Sambil tersenyum getir, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, "Jade, sepertinya tidak mungkin bagimu untuk menguji garis bawah Ye Feng kali ini. Saat ini, dia tidak lagi kuat. Kekuatannya sudah pada tingkat yang sama sekali berbeda dari kita." Sebelumnya, ketika Yuan Tixin bertemu Si Feng, yang terakhir memiliki auranya yang sangat baik, bukti bahwa kendali pemuda terhadap tubuhnya telah mencapai ranah kesempurnaan. Namun, kali ini, Si Feng gagal menahan auranya dengan baik ketika dia bergerak. Apa artinya ini? Satu-satunya penjelasan untuk ini adalah bahwa kekuatan Si Feng begitu kuat sehingga bahkan seorang ahli seperti dirinya tidak bisa beradaptasi dengan benar. Karena itu, ia tidak dapat menahan auranya sepenuhnya. Ketika Purple Jade mendengar ini, kekecewaan melintas di matanya. Pada kenyataannya, tujuannya mengikuti Yuan Tixin ke kota hutan batu kali ini adalah agar dia bisa berdebat dengan Si Feng dan mudah-mudahan mempelajari beberapa tekniknya. Namun, jika kesenjangan kekuatannya terlalu lebar, Si Feng bisa dengan mudah mengalahkannya bahkan tanpa menggunakan teknik yang mendalam. Dengan ini, daripada tiang, dia hanya akan meminta pemukulan. "Paman Yuan, boleh aku tahu mengapa kamu datang mencari aku saat ini?" Si Feng bertanya tanpa tergesa-gesa. Sejujurnya, dia sudah tahu mengapa Pavilion Rahasia datang mencarinya. Dengan popularitas arena pertempuran kota Batu Forest sekarang, bahkan kekuatan transendental seperti Pavilion Rahasia tidak akan bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Saat ini, perkembangan Stone Forest Town masih dalam tahap awal. Selain keuntungan geografisnya, yang memungkinkan pemain menghemat waktu perjalanan, itu tidak memiliki keunggulan aktual dibandingkan kota-kota lain. Ini membuatnya sangat sulit bagi kota untuk menghasilkan keuntungan dan menarik pemain. Membangun usaha menghasilkan uang seperti Battle Arena untuk menarik pemain ke kota mewakili model bisnis yang jauh lebih maju. Hanya saja, mengoperasikan Battle Arena yang sukses akan sangat sulit tanpa menara sihir. Pavilion Rahasia ingin melakukan perdagangan dengan Zero Wing, kata Yuan Tixin saat dia mengambil kontrak yang sudah disiapkan dari tasnya. Dia kemudian menyerahkan kontrak kepada Si Feng dan berkata, "Kondisi yang tercantum di dalam pasti yang paling diinginkan Zero Wing sekarang." Sementara itu, yang ingin ditukar oleh Secret Pavilion adalah desain menara sihir. Apa yang paling diinginkan Zero Wing? Si Feng tidak bisa membantu tetapi melihat kontrak penasaran. Setelah menghabiskan beberapa menit untuk memindai kontrak, Si Feng menyadari bahwa itu memang hanya perdagangan sederhana. Singkatnya, Pavilion Rahasia akan menyediakan kerajaan bagi Zero Wing untuk dikembangkan sehingga bisa menghindari pemusnahan oleh Persatuan Blackwater. Sementara itu, yang perlu dilakukan Zero Wing adalah menyerahkan desain menara sihir ke Pavilion Rahasia. Kontrak itu memiliki kondisi kecil lainnya, tetapi pada dasarnya itu panjang dan pendek. "Ini adalah kondisi yang ditawarkan Pavilion Rahasia?" Si Feng bertanya dengan aneh setelah dia selesai membaca kontrak. Meskipun fondasi Zero Wing tidak sebanding dengan Blackwater Guild, Zero Wing saat ini bukanlah lawan yang sepele. Tidak akan mudah bagi Blackwater untuk menghapus Zero Wing dari Star Moon Kingdom. Terutama benar sekarang bahwa kota hutan batu memiliki menara sihir. Si Feng benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Pavilion Rahasia memiliki pandangan optimis tentang prospek Blackwater. Namun, pengumpulan informasi Pavilion Rahasia tidak tertandingi di dunia game virtual. Karena Pavilion sangat yakin dengan kemenangan Blackwater, itu pasti punya alasan untuk percaya. Si Feng tidak tahu apa alasannya. Betul, ini adalah kondisi yang ditawarkan Secret Pavilion.
Ini adalah perdagangan yang hanya akan membawa kebaikan dan tidak membahayakan Zero Wing, kata Yuan Tixin dengan tegas. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan, tidak mungkin bagi Zero Wing untuk kalah. Tapi apa yang akan kamu pikirkan setelah melihat ini? Mengatakan demikian, Yuan Tixin mengirim beberapa rekaman video ke Si Feng. Si Feng segera mengklik untuk melihat video. Dan dia tertegun ketika video pertama mulai diputar. Ini adalah video telah direkam dari puncak gunung menggunakan cermin ajaib. Sementara itu, lokasi yang ditampilkan tidak lain adalah Black Ridge Town, yang video itu tunjukkan penuh dengan monster yang berada di level 50 ke atas. Bahkan ada level 60 dan di atas Lords dan Great Lords di antara mereka, serta monster humanoid bertanduk satu yang sangat akrab dengan Si Feng. Hanya saja, ada perbedaan besar antara jumlah monster humanoid yang ditampilkan dalam video dan laporan yang ia terima dari bawahannya. Sebelumnya, hanya ada beberapa ratus monster humanoid yang tinggal di kota. Namun sekarang, ada lebih dari 4.000 dari mereka. Selain itu, beberapa monster humanoid ini bahkan telah mencapai level 60. HP mereka menembus 30 juta setara dengan tuan besar level 60, dan sebenarnya ada 5 dari mereka. Kecepatan pengembangan monster ini bahkan membuat Si Feng bergidik. Selain monster-monster ini, Si Feng juga bisa samar-samar melihat sosok mengenakan jubah hitam. Sementara itu, beberapa video berikutnya menunjukkan orang berjubah misterius yang bercakap-cakap dengan pemimpin Persatuan Blackwater, Abandoned Wave. Sayangnya, karena orang yang merekam video ini terlalu jauh, video tersebut tidak menyertakan konten percakapan mereka. Namun, penampilan orang misterius ini agak mirip dengan sosok yang mengenakan jubah hitam di kota Black Ridge. Apakah kamu mencoba untuk mengatakan bahwa monster ini berada di bawah kendali persekutuan Blackwater? Si Feng bertanya pada Yuan Tixin. Betul. Meskipun kami tidak yakin hubungan seperti apa yang dimiliki keduanya, monster-monster itu harus mendukung arah keseluruhan Blackwater. Selain itu, baru-baru ini, kami juga menerima berita bahwa Blackwater diam-diam bergandengan tangan dengan Pantheon. Mengetahui hal ini, berapa lama menurut kamu Zero Wing akan dapat bertahan? Selain itu, semakin lama kebuntuan ini berlangsung, semakin tidak menguntungkan bagi Zero Wing. Bagaimanapun, monster itu hanya berkembang terlalu cepat, kata Yuan Tixin dengan sungguh-sungguh. Belum lagi Zero Wing, bahkan pavilion rahasia mungkin tidak bisa menahan semua monster itu. Monster tipe binatang biasa mungkin bisa dikendalikan, tetapi monster humanoid satu tanduk itu adalah cerita yang berbeda. Mereka tidak hanya memiliki standar tempur yang sangat tinggi tetapi juga kecerdasan yang juga tinggi. Akan sangat merepotkan berurusan dengan salah satu monster humanoid pada standar level 50 Lord, apalagi level 60 Great Lord. Dengan 5 dari pemimpin besar ini memimpin mereka, 4.000 lebih monster humanoid dapat dengan mudah meratakan kota pemain. Terlebih lagi, masih ada gerombolan monster tipe binatang tak berujung. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh pemain saat ini. Selain itu, persekutuan Blackwater memiliki pasukannya sendiri. Dikombinasikan dengan tentara monster, Blackwater praktis tak terkalahkan di Star Moon Kingdom. Satu-satunya jalan keluar bagi Zero Wing sekarang adalah memindahkan basis operasinya ke lokasi lain. Menghindari konfrontasi dengan Blackwater adalah pilihan terbaik. Bab 1052 Pendekatan Perang. Yuan Tixin telah mengantisipasi melihat ekspresi ketakutan di wajah Si Feng setelah penjelasannya. Namun, bahkan setelah beberapa waktu berlalu, ekspresi Si Feng tetap tidak berubah. Apakah kamu tidak khawatir tentang keselamatan Stone Forest Town? Tanya Yuan Tixin. Kamu harus tahu bahwa Black Ridge Town hanya berjarak pendek dari Stone Forest Town. Jika monster-monster itu mengambil tindakan, mereka hanya perlu 10 jam atau lebih untuk berkumpul di pintu masuk kota Stone Forest. Dengan kekuatan monster-monster itu di samping berbagai pakar Blackwater, tidak mungkin bagimu untuk menahan mereka tanpa penjaga level 150. Hanya menggunakan menara pertahanan yang telah kamu bangun. Aku percaya kamu juga tahu bahwa serangan menara itu sangat mudah dilihat dan jaraknya dekat. Pada jarak yang jauh, pemain elit akan dapat menghindari serangan mereka. Belum lagi, bahkan monster yang paling inferior memiliki standar pemain elit. Menara akan secara praktis tidak menimbulkan bahaya bagi monster-monster itu sama sekali. Kamu harus memahami apa yang mampu dilakukan monster-monster itu. Jika Blackwater mengambil tindakan sekarang, Stone Forest Town tidak memiliki peluang untuk menang. Jika Zero Wing menjual desain menara sihir ke pavilion rahasia kami dapat memberi kamu kerajaan dengan lingkungan yang sangat aman untuk dikembangkan. Itu akan cukup untuk membiarkan Zero Wing pulih kembali ke puncaknya dalam waktu singkat. Saat ini, semakin lama kamu menunda keputusan, semakin besar kerugian yang akan kamu derita.
Semoga Zero Wing segera mengambil keputusan. Jika kamu ingin menegosiasikan persyaratan, hubungi kami kapan saja. Setelah itu, Yuan Tixin meninggalkan ruang VIP bersama dengan Purple Jade. Menurut pendapat Yuan Tixin, Si Feng tidak bisa membuat keputusan tentang masalah yang begitu penting. Pemuda itu pasti perlu mendiskusikan berbagai hal dengan pemimpin persekutuan Zero Wing yang misterius itu, Black Flame. Paman Yuan, apakah Pantheon benar-benar bergandengan tangan dengan Blackwater? Purple Jade tidak bisa membantu tetapi bertanya. Pantheon adalah super guild yang bonafit. Jika itu memang masuk ke aliansi dengan Blackwater, Zero Wing tidak akan memiliki kesempatan untuk menang dalam perang yang akan datang. Meskipun Zero Wing memiliki banyak ahli yang kuat untuk persekutuan pemula, di depan Pantheon, persekutuan yang sejarahnya membentang beberapa dekade, jumlah pakar itu tidak layak disebut. Perang kali ini akan berbeda dari ketika Zero Wing melawan pasukan elit Star Alliance dan para pakar Flower of Seven Sins. Sebelumnya, senjata perang Zero Wing mengejutkan pasukan Star Alliance. Tentara elit Star Alliance sama sekali tidak bisa bertahan melawannya. Saat ini, Pantheon dapat dengan mudah memusnahkan para ahli Zero Wing dengan mengirimkan salah satu legiun intinya. Selain itu, sumber daya Pantheon jauh lebih unggul dari Star Alliance. Super Guild tidak akan kesulitan mengeluarkan beberapa senjata perang. Bahkan, baru-baru ini, Pantheon mengandalkan senjata perang untuk menjatuhkan kota yang sangat dilindungi oleh kekuatan gelap, langsung menetapkan posisinya di sebuah kerajaan. Saat ini, masa depan Zero Wing seperti Fata Morgana yang bisa menghilang kapan saja. Informasi ini sudah dikonfirmasi. Selama Blackwater mulai bergerak, Pantheon akan mengirimkan 3 legiun intinya untuk mendukung Blackwater. Jika Zero Wing tidak mengambil keputusan tepat waktu, itu akan menderita kerugian yang lebih besar di kemudian hari, kata Yuan Tixin, mengangguk. Semoga Zero Wing memutuskan secepatnya. Sepertinya aku benar-benar meremehkan Blackwater Corporation, Si Feng mengungkapkan senyum pahit ketika dia meneliti informasi dari Yuan Tixin beberapa kali. Belum lagi Blackwater Corporation saat ini, bahkan di masa lalu, meskipun perusahaan tersebut memiliki awal yang terlambat di domain God, itu masih berhasil mengembangkan Super Guild dalam waktu singkat. Selain itu, ia tidak pernah membayangkan bahwa Pantheon akan benar-benar membantu bisnis Star Moon Kingdom. Dengan keadaan Zero Wing saat ini, persekutuan benar-benar tidak memiliki banyak cara pembalasan. Itu hanya bisa mengandalkan menara sihir untuk mempertahankan kota hutan batu sekarang. Namun, bertahan melawan begitu banyak monster tidak mungkin hanya dengan satu menara sihir. Untungnya, situasinya masih bisa diselamatkan. Paling tidak, dia telah mengetahui kartu truf Blackwater Corporation terlebih dahulu. Bahkan jika Blackwater memutuskan untuk mengambil tindakan saat ini juga, pasukannya akan membutuhkan lebih dari 10 jam untuk mencapai kota hutan batu. Setelah itu, Si Feng menghubungi Melancholic Smile dan menginstruksikan, Melancholic, minta semua orang kembali ke Candlelight Trading Firm sekarang. Aku memiliki sesuatu yang aku ingin kamu semua lakukan. Tapi, ketua pemimpin, kita masih punya banyak waktu tersisa. Akan sangat sia-sia jika kita kembali sekarang, bantah Melancholic, keengganan menulis wajahnya. Hidup di kota Titan terasa seperti surga. Keterampilan teknis mereka meningkat secara signifikan setiap hari. Pemain Advance Lifestyle juga muncul dalam grup mereka satu demi satu. Benar-benar kehilangan besar untuk meninggalkan kota suci sebelum waktu mereka habis. Bersantai. Kamu semua masih memiliki kesempatan untuk berkunjung ke sana di masa depan. Cepat dan suruh semua orang kembali. Si Feng bisa sangat memahami apa yang ada dalam pikiran Melancholic Smile. Namun, mereka berpacu dengan waktu. Bagaimanapun, dia memiliki emblem kota suci yang berevolusi. Akan ada lebih banyak peluang untuk mengirim pemain ke Titan City. Benarkah? Senyum Melancholic segera mengungkapkan ekspresi gembira. Baiklah, aku akan segera memberitahu yang lain. Setelah Si Feng selesai berurusan dengan hal-hal di sisi Melancholic Smile, ia segera menginstruksikan Aqua Rose untuk mulai mengumpulkan bahan bangunan yang dibutuhkan untuk menara sihir. Adapun dana yang diperlukan, dia menyuruhnya menjual tanah di dekat rumah teleportasi. Meskipun nilai Lance belum mencapai puncaknya, dia telah membelinya dengan sangat murah saat itu. Setelah mereka semua terjual, dia harus bisa mendapatkan setidaknya 10.000 emas. Setelah Si Feng meninggalkan Blue Moon High Class Bar, dia bergegas ke arena pertempuran tanpa ragu-ragu. Karena NPC tingkat lanjut bertanggung jawab atas seluruh manajemen arena pertempuran sekarang, pendapatan perusahaan disimpan di dalam arena pertempuran itu sendiri. Jika dia ingin menggunakan dana itu, dia harus melakukan perjalanan pribadi ke sana untuk mengambilnya. Saat ini, arena pertempuran dipenuhi oleh para pemain.
Dari jauh, Si Feng bisa melihat banyak pemain masuk ke dalam gedung. Karena adegan ini, dia curiga kalau dia tidak membuat arena pertempuran cukup besar saat itu, strukturnya mungkin benar-benar telah hancur sekarang. Setelah Si Feng memasuki arena pertempuran, ia memperhatikan bahwa tata letak dan dekorasi asli bangunan telah berubah tanpa bisa dikenali lagi. Tempat itu tidak terlihat seperti ketika ia pertama kali membangunnya. Adegan yang indah itu mengingatkan pada rumah lelang di ibu kota kerajaan. Banyak penghitung jendela menghiasi aula lantai pertama dengan petugas yang manis dan cantik yang berjaga di setiap konter. Di antara penghitung jendela ini adalah beberapa penghitung khusus yang hanya melayani anggota. Anggota arena pertempuran bisa menggunakan penghitung kosong ini untuk mendaftar ke ruang tempur alih-alih menantang garis panjang yang tidak masuk akal di penghitung biasa. Si Feng tidak berhenti di lantai pertama. Sebagai gantinya, dia langsung menuju ke lantai 5. Lantai 5 Battle Arena menampung tidak hanya ruang tempur dan ruang pribadi untuk pemenang turnamen, tetapi juga gudang dan ruang pertemuan yang dikendalikan oleh manajer NPC. Tempat-tempat ini terlarang bagi orang luar dan NPC biasa. Setelah memasuki gudang, Si Feng berbalik ke arah Cook, pria paruh baya yang saat ini memperhitungkan di dalam gudang, dan bertanya. Bagaimana operasi arena pertempuran yang akan datang? Cook memiliki 78 poin dalam Wisdom. Di antara 10 manajer canggih yang dipekerjakan Si Feng, Cook memiliki kebijaksanaan tertinggi kedua. Dalam hal kemampuan manajemen, ia lebih unggul daripada Aqua Rose. Sebagai contoh, dia telah menegosiasikan harga untuk dekorasi interior arena pertempuran sendirian. Pada akhirnya, NPC berhasil mengimbangi Battle Arena dengan dekorasi paling mewah menggunakan jumlah uang paling sedikit dalam waktu sesingkat mungkin. Jika tugas ini diserahkan kepada pemain untuk ditangani, mereka akan membutuhkan lebih dari 2 hari untuk mencapai hasil yang sama. Bab 1053 Lambang Guru. Setelah mendengar pertanyaan Si Feng, Cook segera mengeluarkan daftar. Bos, ini semua pemasukan dan pengeluaran Battle Arena, serta penghasilan yang diharapkan di masa depan. Dengan penghasilan kami saat ini, aku sarankan untuk membangun lantai bawah tanah. Dengan cara ini, kami akan dapat menangani lebih banyak pelanggan, saran Cook. Si Feng mengangguk setelah memberikan proposal beberapa pemikiran. Baiklah, silakan saja. Bangunan di kota-kota dapat dibangun ke atas dan ke bawah. Hanya saja, biaya perpanjangan bangunan ke bawah jauh lebih tinggi daripada sebaliknya. Hanya membangun satu lantai bawah tanah saja membutuhkan 2.000 emas, yang 1.000 emas lebih mahal daripada lantai normal. Oleh karena itu, Si Feng tidak pernah mempertimbangkan untuk memperpanjang arena pertempuran ke bawah. Namun, popularitas arena pertempuran melebihi harapannya. Jika mereka membangun lantai basement, mereka juga bisa membuatnya lebih luas daripada ruang lantai pertama. Dengan popularitas Battle Arena saat ini, hanya perlu waktu singkat sebelum mereka memperoleh kembali biaya mereka. Setelah itu, Si Feng menyerahkan 2.000 emas ke Cook dan menyuruhnya mengatur pembangunan lantai bawah tanah. Sementara itu, Si Feng sendiri melihat daftar akun yang diberikan Cook kepadanya. Apa? Sudah kurang dari sehari, namun kami sudah menerima begitu banyak kristal sihir? Si Feng ternganga kaget ketika dia melihat daftar itu. Saat ini, arena pertempuran sudah memiliki 416 anggota terdaftar. Si Feng menemukan situasi ini benar-benar tak terbayangkan. Dengan biaya pendaftaran prasyarat 100 Magic Crystals, ia telah memperoleh total 41.600 Magic Crystals dari 416 anggota. Dia telah mendapatkan lebih banyak kristal sihir dari biaya pendaftaran daripada yang dia dapatkan dari Raven. Ada juga keuntungan 539 kristal sihir dari persewaan ruang tempur. Jika mereka membangun lantai bawah tanah sekarang, akan ada ruang tempur tambahan yang tersedia untuk disewa pemain. Penghasilan Battle Arena pada saat itu akan menjadi lebih menakutkan. Dengan ini, Si Feng sekarang memiliki 42.139 sihir kristal tambahan padanya. Jika dia menginvestasikan jumlah ini ke rumah teleportasi, hanya memikirkannya sangat menggembirakan dia. Namun, dia tidak punya niat untuk menginvestasikan banyak Magic Crystal ke dalam rumah teleportasi. Lagi pula, dia hanya punya terlalu banyak hal yang dia butuhkan untuk menghabiskan kristal ajaib saat ini. Setelah itu, Si Feng mengambil kristal sihir ini dan langsung berteleportasi kembali ke kota Sungai Putih. Kota Sungai Putih, aula teleportasi. Saat Si Feng kembali ke kota, dia bisa melihat banyak tim pemain guild yang semuanya sangat berlevel tinggi. Para pemain yang memimpin tim-tim ini bahkan adalah pakar level 40. Di antara geng ini adalah geng tingkat pertama dan kedua yang berbasis di kerajaan dan kekaisaran lain.
Mengapa begitu banyak persekutuan besar dari kerajaan lain tiba-tiba lari ke kota Sungai Putih? Si Feng tertegun saat dia melihat semua pemain persekutuan berkerumun di Teleportation Hall. Mungkinkah mereka di sini untuk mengambil keuntungan dari kesulitan Zero? Namun, si Feng segera menolak pemikirannya ini. Saat ini, persekutuan Blackwater hanya berencana untuk berurusan dengan Zero Wing. Sebenarnya belum mulai mengambil tindakan mengenai monster di Black Ridge Town yang berada di bawah kendali Blackwater. Ini adalah sesuatu yang dia pelajari dari pavilion rahasia hanya karena yang terakhir berusaha untuk bernegosiasi dengannya untuk kerjasama. Oleh karena itu, praktis mustahil bagi persekutuan besar di negara lain untuk mengetahui tentang masalah ini. Adapun aliansi Blackwater dengan Pantheon jelas bermaksud merahasiakan masalah ini. Kalau tidak, itu akan lama menyebabkan keributan besar di Star Moon Kingdom. Pemimpin, aku baru saja menerima berita yang menyatakan bahwa Zero Wing bersedia untuk menjual tanah di sekitar rumah teleportasi. Luar biasa, kami akan segera ke sana. Selama kita mendapatkan sebidang tanah di sana, Freedom Wing akan dapat mengirim lebih banyak anggota. Persekutuan kita kemudian akan mendapatkan lebih banyak peluang di reruntuhan kuno di Kerajaan Menara Kembar. Ranger level 40 tinggi dengan bantalan tegak berkata, matanya bersinar dengan kegembiraan saat mendengar berita ini. Ranger mengenakan baju besi abu-abu gelap dan membawa busur biru di punggungnya. Tanpa ragu, Ranger memimpin tim beranggotakan 100 orangnya keluar dari Teleportation Hall. Mengapa Freedom Wing ada di sini juga? Si Feng heran ketika dia mendengar percakapan para pemain ini. Persekutuan yang dikenal sebagai Freedom Wing mungkin asing bagi para pemain kerajaan Star Moon, tetapi bagi mereka yang berada di kerajaan Nyanyian Suci, di dekat wilayah tengah benua domain dewa. Itu pasti nama rumah tangga. Alasan ketenaran persekutuan adalah meronta-ronta yang memberi persekutuan tingkat 1 untuk menetap di kerajaan Nyanyian Suci, meskipun hanya persekutuan kelas 2. Prestasi ini langsung memahkotainya sebagai penguasa seluruh kerajaan. Ini bisa dianggap legenda di domain dewa. Banyak guild besar bahkan curiga bahwa Freedom Wing memiliki perusahaan yang kuat di belakangnya. Faktanya, sejauh yang diketahui Si Feng, para pendukung Freedom Wing tidak hanya mencakup perusahaan besar tetapi juga dojo yang terkenal di dunia nyata. Persekutuan dapat membina para ahli dengan cepat, batch demi batch. Bahkan guild kelas 1 yang relatif kuat akan dengan mudah jatuh ke Freedom Wing. Namun, kerajaan Nyanyian Suci itu sangat jauh dari kerajaan Bintang Bulan. Jarak antara kedua kerajaan bahkan lebih besar dari jarak antara kerajaan Star Moon dan Kekaisaran Kiamat, yang membuat biaya teleportasi sangat mahal. Meskipun begitu, Freedom Wing masih mengirim tim yang terdiri dari 100 pemain. Reruntuhan kuno di kerajaan Menara Kembar? Si Feng tidak bisa membantu tetapi diam-diam merenungkan kata-kata anggota Freedom Wing. Jika kita berbicara tentang reruntuhan yang dapat menarik begitu banyak persekutuan besar, tampaknya labirin pemujaan surga telah diaktifkan. Lalu, Twin Towers Kingdom sangat dekat dengan kerajaan Star Moon. Karenanya, dia cukup berpengetahuan tentang hal itu. Tidak ada banyak reruntuhan kuno di kerajaan Menara Kembar. Bahkan, Si Feng bisa menghitungnya dengan jari-jari kedua tangan. Jika dia harus menyebutkan reruntuhan yang bisa dieksplorasi oleh pemain saat ini, maka itu hanya bisa menjadi labirin pemujaan surga. Karena labirin pemujaan surga adalah reruntuhan kuno, tetesan di dalamnya secara alami mengesankan. Khususnya, pemain bisa menukar mons di dalam labirin. Ini adalah salah satu metode untuk mendapatkan mons peringkat tinggi. Namun, memasuki labirin pemujaan surga tidaklah mudah. Labirin memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kekuatan individu pemain. Paling tidak, pemain harus mampu membersihkan lantai ke-6 menara trial untuk memasuki labirin. Persyaratan ini mustahil bagi banyak pemain ahli. Dengan kata lain, hanya guild besar yang bisa mengirim beberapa pemain ke labirin. Adapun guild kecil, mereka hanya bisa menatap labirin dari luar. Betul, masih ada labirin pemujaan surga. Sebuah ide muncul di kepala Si Feng. Labirin pemujaan surga dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan dengan kesulitan terendah adalah area luar. Pemain bisa mendapatkan fragmen tablet, yang kemudian bisa mereka tukarkan dengan mons peringkat tinggi, dari monster yang terbunuh di sana. Setelah lapisan luar adalah area kabut hitam dan area candi. Di daerah kabut hitam, pemain dapat menukar senjata pengepungan yang digunakan pada zaman kuno serta untuk gunung peringkat tinggi yang bahkan lebih baik. Meskipun ini bukan tandingan senjata pengepungan saat ini, mereka masih jauh lebih baik daripada alat kelas bawah seperti Defense Turret. Satu-satunya masalah adalah sejumlah besar fragmen tablet yang diperlukan untuk ditukar dengan senjata pengepungan ini. Berpikir sampai titik ini,
Si Feng melanjutkan perjalanan ke perusahaan perdagangan cahaya lilin. Saat ini, ruang pertemuan di lantai 7 Firelight Trading Firm diisi dengan pemain lifestyle yang baru saja kembali dari kota suci Titan. Pada pandangan pertama, Si Feng menemukan bahwa jumlah pemain gaya hidup tingkat lanjut telah meningkat menjadi sebanyak 40. Sisanya mungkin bisa menjadi pemain gaya hidup tingkat lanjut juga, jika bukan karena mereka diminta meninggalkan kota suci sebelumnya. Sedangkan untuk Melancholic Smile, Cream Cocoa, dan yang lainnya yang sudah menjadi pemain gaya hidup tingkat lanjut, mereka telah mengalami banyak transformasi juga. Meskipun mereka telah dipisahkan hanya 2 hari atau lebih, aura yang mengelilingi tubuh mereka telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Lambang seorang guru, petik 2. Bab 1054 peluang. Si Feng terkejut ketika dia melihat seorang pemuda yang tinggi dan kurus bernama Burning Abyss. Pada pemuda ini, Si Feng memperhatikan lambang kepala singa yang mengeluarkan cahaya keemasan. Lambang ini tidak lain adalah simbol dari Lifestyle Master, Insignia Master. Selain sebagai simbol status seseorang dalam domain dewa, lambang ini juga memiliki beberapa fungsi tambahan yang bagus. Di antara mereka, satu fungsi meningkatkan tingkat keberhasilan produksi pengguna. Meskipun insignia Master tidak sebanding dengan insignia Si Feng Blacksteel yang diperoleh melalui pencarian, itu masih memberikan peningkatan 3% dalam tingkat keberhasilan. Selain itu, ketika memproduksi barang-barang dengan tingkat yang sama, produksi seseorang akan 10% lebih cepat. Ketika memproduksi barang-barang dari tingkat yang lebih rendah, peningkatan kecepatan produksi seseorang akan menjadi 30%. Karena keberadaan lencana guru ini, peran para pemain gaya hidup Master menjadi lebih penting. Pemimpin persekutuan, kamu tidak bisa membayangkannya, kan? Burning dipromosikan menjadi Master Engineer beberapa waktu lalu. Selain itu, ia adalah Master Engineer pertama milik Dewa. Kami berencana untuk mengejutkan kamu dengan berita ini, jadi kami tidak memberitahu kamu selama ini, kata Melancholic Smile dengan lembut. Pada kenyataannya, dia juga sangat terkejut bahwa Burning Abyss sebenarnya adalah pemain pertama di Candlelight Trading Firm yang menjadi Lifestyle Master. Dia mengira itu adalah Cream Cocoa. Namun, seperti kuda hitam, Burning Abyss meningkat dengan pesat ketika dia memasuki kota Titan. Dia mampu menciptakan item dan alat baru satu demi satu, tak lama menjadi Lifestyle Master. Di sisi lain, dia dan Cream Cocoa masih meneliti sifat-sifat berbagai bahan baku. Masih akan beberapa saat sebelum mereka dipromosikan ke peringkat Master. Mengenai kejutan senyum melankolis yang disiapkan untuknya, Si Feng tidak merasa kesal sama sekali. Pemain Master Lifestyle. Dalam bayangan masa lalu, Master Gaya Hidup adalah eksistensi penting di persekutuan. Belum lagi, bakat Burning Abyss terlalu luar biasa. Dia mungkin memiliki potensi untuk mencapai peringkat Grandmaster. Jika dia melakukannya, bahkan Super Guild tidak akan berdaya melawan perusahaan perdagangan Candlelight. Benar, bagaimana dengan tugas yang sebelumnya aku tugaskan untuk kamu semua? Tanya Si Feng. Untuk memenuhi perjanjiannya dengan pavilion rahasia, Si Feng memiliki senyum melankolis dan yang lainnya tanpa henti menghasilkan perangkat penguatan dan lokomotif teknik perunggu. Bahkan jika lokomotif teknik membutuhkan banyak bahan untuk membuatnya, mereka masih tidak punya pilihan selain membuatnya. Kami sudah menyelesaikannya. Kita harus berterima kasih kepada Burning untuk ini. Tanpa dia, kita benar-benar tidak akan mampu menghasilkan 10 lokomotif teknik perunggu pada waktunya, jelas Melancholic Smile. Si Feng tidak bisa menahan nafas lega ketika mendengar ini. Sangat bagus. Mulai sekarang, Burning Abyss akan menjadi kepala insinyur perusahaan perdagangan Candlelight dan akan menikmati manfaat yang setara dengan yang dimiliki oleh tetua sayap nol. Meskipun masih ada waktu sebelum dia harus melakukan pembayaran pertama ke Secret Pavilion, dia tidak tahu kapan persatuan Blackwater akan bergerak sekarang. Jika dia dapat memenuhi kuota yang telah ditentukan sebelumnya, hal-hal berikut akan jauh lebih mudah untuk ditangani. Setelah itu, Si Feng menggunakan identitasnya sebagai nyala api untuk mengumumkan promosi Burning Abyss ke kepala insinyur perusahaan perdagangan Candlelight. Di masa depan, pemuda itu juga bisa menggunakan ruang meditasi dasar perusahaan perdagangan kapanpun dia mau. Segera, banyak pemain advance lifestyle di dalam ruang pertemuan memandang Burning Abyss dengan iri. Tidak hanya dia akan menggunakan ruang meditasi dasar perusahaan perdagangan kapanpun dia mau, tetapi dia juga akan menikmati status tetua di Zero Wing. Dengan demikian, ia akan dapat memilih kamar pribadi untuk dirinya sendiri di Candlelight Trading Firm atau Zero Wings Guild Residence. Terlebih lagi, kamar-kamar pribadi Candlelight Trading Firm terletak di lantai 7 toko, memberikan pemandangan yang menghadap ke seluruh distrik perdagangan kota Sungai Putih.
Itu adalah perawatan yang banyak orang impikan dapatkan. Karena semua orang sudah ada di sini, aku akan memberitahumu apa yang akan kalian lakukan selanjutnya, kata si Feng. Dia kemudian mengeluarkan desain yang sangat besar dari tasnya dan meletakkannya di tengah meja kayu bundar. Rahang semua orang jatuh ketika mereka melihat desainnya, napas mereka menjadi sedikit acak-acakan. Balada miniatur. Item ini mungkin tidak sepopuler lokomotif teknik perunggu di antara massa, tetapi bagi persekutuan, nilainya tidak sedikit lebih rendah dari lokomotif. Miniatur balista memiliki jangkauan serangan yang sangat panjang 3000 yard, rentang serangan yang tidak dapat dicapai oleh pemain. Kebanyakan monster juga tidak memiliki jangkauan serangan yang panjang. Dengan demikian, alat pengepungan adalah senjata yang sempurna untuk menyerang kota. Selain itu, sangat mudah dioperasikan, hanya membutuhkan 3 orang untuk bergerak dan menggunakannya. Pemimpin persekutuan, apakah kita benar-benar akan membuat item ini? Tanya Melancholic Smile terkejut. Miniatur balista adalah alat yang sangat canggih. Bahkan dengan pemain advance lifestyle seperti mereka yang memproduksinya, tingkat keberhasilan produksi masih rendah. Sementara itu, biaya produksi untuk alat pengepungan cukup tinggi. Setelah melihat sepintas dari bahan yang dibutuhkan, senyum Melancholic memperkirakan bahwa satu miniatur balista akan menelan biaya setidaknya 1000 emas untuk pembuatan. Sementara itu, dia menilai bahwa tingkat keberhasilan produksi mereka akan kurang dari 20%. Bahkan dengan Burning Abyss yang menangani komponen inti balista, akan sangat beruntung jika dia bisa mencapai tingkat keberhasilan 20%. Dengan kata lain, ada kemungkinan bahwa mereka bahkan mungkin tidak menghasilkan miniatur balista tunggal setelah menghabiskan 10.000 emas. 10.000 emas? Bahkan Super Guild harus berpikir dengan hati-hati ketika menghabiskan 10.000 emas. Jika mereka kehilangan uang sebanyak ini, itu akan sangat menghambat kecepatan pengembangan mereka. Tentu saja, Burning akan bertanggung jawab untuk membuat bagian teknik dari komponen inti balista, sementara aku akan secara pribadi menangani bagian tempa inti. Akhirnya, Burning akan menangani perakitan balista juga. Jika tidak ada masalah, kamu semua dapat mulai bekerja sekarang. Jika kamu berhasil menghasilkan 5 miniatur balistas dalam 10 jam, tergantung pada kinerja pribadi kamu mungkin mendapatkan kesempatan lain untuk mengunjungi Titan City. Semoga kalian semua bisa memanfaatkan kesempatan ini, si Feng berkata, tertawa. Satu miniatur balista hanya bisa berurusan dengan bos yang sendirian. Di antara monster yang dikontrol Blackwater Corporation, tidak ada kekurangan monster peringkat bos. Miniatur balista tunggal tidak akan bisa membuat banyak perbedaan. Jika mereka memiliki 5 miniatur balistas, alat pengepungan akan dapat mempengaruhi situasi perang sampai batas tertentu. Ketua pemimpin, akankah kita benar-benar memiliki kesempatan lain untuk mengunjungi kota suci Titan selama kita berkinerja cukup baik? Banyak pemain advance lifestyle bertanya dengan bersemangat. Pada saat ini, bahkan Burning Abyss, yang sudah menjadi insinyur utama, memandang si Feng dengan heran. Setelah mengalami manfaat yang diberikan oleh kota suci, mustahil bagi para pemain lifestyle untuk tidak menantikan untuk menikmati sumber daya berlimpah dari kota suci lagi. Selain itu, manfaat yang mereka ambil pada kunjungan mereka hanyalah puncak gunung es dari persembahan Titan City. Masih banyak tempat yang belum mereka lihat, tentu saja. Namun, aku akan mengatakan ini dulu, slotnya terbatas. Jawab si Feng, tersenyum. Dia kemudian meninggalkan ruang rapat. Hanya setelah si Feng pergi, semua orang akhirnya keluar dari kebingungan mereka. Segera, masing-masing dari mereka bergegas untuk memeriksa tugas-tugas apa yang harus mereka lakukan. Darah mengalir deras ke mata mereka. Seperti orang gila, mereka kemudian berlari ke bengkel masing-masing untuk mulai bekerja. Adapun si Feng, ia memasuki lokakarya khusus dan langsung menggunakan berkat Tuhan untuk menjadi Master Forger. Melalui bantuan berbagai alat tempa, si Feng hanya butuh sedikit lebih dari 1 jam untuk menghasilkan 15 komponen inti yang membutuhkan tempa. Untungnya, aku memiliki hati Ikarus. Kalau tidak, aku benar-benar akan selesai kali ini. Si Feng menghela nafas lega saat dia melihat komponen inti. Dia telah membuang hampir 40 set bahan untuk menghasilkan bagian-bagian ini. Seandainya dia menjadikan mereka sebagai pemalsu tingkat lanjut alih-alih pemalsu utama, tingkat keberhasilannya akan kurang dari 10%. Dalam hal ini, membuang lebih dari 100 set material tidak akan mengejutkan. Bab 1055 Perdagangan Kota. Setelah menyelesaikan komponen inti, si Feng menyerahkannya kepada Melancholic Smile. Pembuatan miniatur balista sangat kompleks, membutuhkan banyak komponen. Namun, selain dari komponen inti, bagian-bagian lain berada dalam kemampuan pemain advance lifestyle. Adapun pekerjaan perakitan terakhir,
dengan standar Burning Abyss, Master Engineer akan lebih dari mampu menanganinya. Adapun si Feng sendiri, dia masih memiliki banyak hal yang perlu dia lakukan. Pemimpin persekutuan, baik Blackwater dan perusahaan perdagangan surgawi membeli semakin sedikit batu cahaya dari kami baru-baru ini, namun jumlah yang mereka jual di pihak mereka terus meningkat. Kemungkinan mereka telah mendapatkan banyak desain batu ringan. Haruskah kita mulai menurunkan harga jual juga? Melancholic Smile bertanya dengan cemas. Setelah dia kembali dan mengambil alih kendali dari Candlelight Trading Firm lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa posisi perusahaan perdagangan di Star Moon Kingdom menjadi semakin berbahaya. Mengesampingkan fakta bahwa perusahaan perdagangan Blackwater dan Surgawi memiliki produk eksklusif, hanya daya saing produk penjualan terlaris dari firma perdagangan Candlelight, Lightstone, yang semakin lama semakin lemah. Selain itu, tidak seperti perusahaan perdagangan Candlelight, yang hanya memiliki toko yang mencakup beberapa kota NPC penting Star Moon Kingdom. Baik perusahaan perdagangan Blackwater dan Surgawi memiliki toko yang mencakup seluruh kerajaan Star Moon. Pada tingkat ini, itu hanya akan beberapa hari sebelum mereka menyalip Candlelight Trading Firm. Jika itu terjadi, pendapatan Candlelight akan terkena dampak yang signifikan. Jadi, bahkan batu cahaya tidak dapat bertahan lagi. Melihat daftar yang diberikan Melancholic Smile kepadanya, si Feng tersenyum ketika dia berkata, karena itu sudah tidak baik. Sudah saatnya kita beralih ke produk utama baru. Ganti produk utama kami, pikiran Melancholic Smile beralih ke perangkat penguatan. Perangkat penguatan saat ini sangat populer di pasar. Namun, karena harganya yang selangit, hanya guild yang lebih besar yang mampu membelinya. Dalam hal ukuran pasar, itu sama sekali tidak dekat dengan batu cahaya. Ambil ini dan mintalah beberapa alkemis yang dapat dipercaya mempelajarinya. Mulai sekarang, produk utama kami adalah item ini, kata si Feng sambil mengeluarkan jurnal rahasia alkimia dari tasnya. Ramuan stamina eksotis yang direkam di dalam jurnal memiliki efek yang sangat dibutuhkan semua pemain. Selain itu, bahan yang digunakan untuk membuat ramuan itu tidak terlalu berharga. Oleh karena itu, harga jualnya juga tidak terlalu tinggi. Bahkan pemain biasa akan mampu membelinya dengan mudah. Pemimpin persekutuan, kamu terlalu luar biasa. Kamu benar-benar berhasil mendapatkan hal ini juga. Melancholic Smile berseru kegirangan setelah melihat sekilas jurnal. Jika kita memiliki ramuan ini, aku ingin melihat bagaimana perusahaan perdagangan Blackwater dan Surgawi akan bersaing melawan kita. Saat dikonsumsi, ramuan stamina eksotis meningkatkan stamina maksimum pemain sebesar 10% dan kecepatan pemulihan stamina sebesar 80% selama 10 jam. Ini adalah item yang harus dimiliki untuk pemain yang ingin naik level dengan cepat. Selain itu, total biaya bahan yang diperlukan untuk membuat ramuan itu kira-kira hanya 2 perak. Jika alkemis lanjutan membuat ramuan, mereka akan memiliki tingkat keberhasilan 50%. Dengan kata lain, total biaya pembuatan sebotol ramuan stamina eksotis adalah sekitar 4 koin perak. Dengan efek ramuan yang luar biasa, bahkan jika mereka menjual masing-masing botol seharga 10 perak, masih ada segerombolan pemain yang mau membelinya. Sementara itu, di 10 silver, itu masih lebih murah daripada campuran mana yang diperkenalkan oleh Blackwater and Heavenly Trading Firms. Selain itu, ramuan stamina eksotis cocok untuk pasar yang jauh lebih luas daripada campuran mana. Dengan ini, tidak mungkin Blackwater dan Heavenly bisa menjatuhkan Firline perdagangan cahaya. Para pemain domain dewa memperoleh penghasilan terbatas setiap hari. Seperti yang diharapkan, mereka dapat menghabiskan sedikit dana mereka hanya pada sejumlah kecil item. Oleh karena itu, ketika pemain memilih perusahaan perdagangan mana yang akan dibelinya, mereka secara alami akan memilih perusahaan perdagangan dengan harga lebih rendah dan produk yang lebih bermanfaat. Sementara itu, 10 koin perak adalah jumlah yang lumayan bagi pemain biasa. Bahkan pemain elit nyaris tidak mampu membayar harga ini. Karenanya, jika para pemain elit ini membeli ramuan stamina eksotis, mereka tidak akan lagi memiliki uang untuk barang-barang lainnya. Yang pasti akan memiliki dampak signifikan pada bisnis perusahaan perdagangan Blackwater dan Surgawi. Setelah itu, senyum melankolik dengan senang hati mengambil jurnal rahasia alkimia dan meninggalkan workshop khusus untuk memilih orang untuk mempelajari resep ramuan stamina eksotis. Adapun si Feng, ia menggunakan keterampilan teleportasi Abyss Pendant untuk kembali ke Kepulauan Pasir Emas. Pada saat yang sama, 2 insiden besar terjadi di kota hutan batu. Apalagi, kedua situasi tersebut sangat menggairahkan para pemain lokal. Insiden pertama adalah bahwa arena pertempuran Stone Forest Town telah membangun sebuah lantai ruang tempur rumah bawah tanah. Selain itu, area lantai baru jauh lebih besar dari lantai pertama.
Karena arena pertempuran hanya memiliki ruang tempur yang disiapkan untuk disewa di 3 lantai pertama bangunan. Penambahan lantai bawah tanah setara dengan meningkatkan kapasitas arena pertempuran lebih dari sepertiga. Sementara itu, insiden kedua dan yang lebih menarik adalah bahwa kelompok pertama NPC pedagang keliling akhirnya tiba di Stone Forest Town. Pedagang pengembara adalah hak istimewa yang hanya dinikmati kota pemain. Kunjungan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi di kota-kota NPC. Tidak seperti pedagang NPC biasa, pedagang keliling ini akan menjual barang langka yang tidak tersedia di tempat lain, bahkan alat langka yang sangat berguna bagi pemain. Seperti Magic Scrolls atau ramuan khusus. Namun, menarik pedagang pengembara ke kota bukanlah tugas yang mudah. Untuk melakukannya, sebuah kota membutuhkan rute perdagangan yang sangat aman. Kalau tidak, pedagang keliling ini, yang sangat menghindari risiko, tidak akan bepergian ke kota tersebut. Tidak ada yang menghentikan kota hutan batu agar tidak naik sekarang. Hahaha. Aku mendapat untung besar hari ini. Aku hanya menghabiskan 3 perak untuk membeli Swamp Scroll. Dengan gulungan ini, jika aku berpesta dengan 2 orang lagi, kita akan dapat mengalahkan seorang kepala suku. Tidak ada apa-apa. Tidakkah kamu melihat bahwa seorang pria berhasil membeli Lucky Potion hanya dengan 12 silver saja? Aku mendengar bahwa Lucky Potion akan menaikkan atribute keberuntungan pemain sebesar 10 poin selama setengah jam. Dia kemudian menjual ramuan itu seharga 10 koin emas. Sayang sekali. Pada saat aku mencapai para pedagang keliling itu, produk mereka sudah terjual habis. Petik 2. Kedatangan para pedagang yang berkeliaran memunculkan diskusi di antara para pemain di kota tentang NPC. Barang dagangan dari NPC ini benar-benar melampaui imajinasi semua orang. Mereka memiliki semua jenis barang langka dan aneh yang dijual. Satu-satunya bagian yang tidak menguntungkan adalah mereka hanya menjual produk dalam jumlah terbatas setiap hari. Apalagi barang yang mereka jual setiap hari tidak diperbaiki. Namun, justru karena persediaan terbatas inilah banyak pemain memilih untuk tinggal di kota hutan batu. Sementara itu, situasi ini adalah anugerah bagi Stone Forest Town, karena ia mengenakan pajak 10% untuk semua penjualan lokal. Meskipun itu tidak banyak uang, pendapatan dari pajak akan meningkat karena jumlah pedagang NPC yang berkumpul di kota meningkat. Pada saat yang sama, berita tentang pedagang pengembara juga mulai menyebar di forum resmi Star Moon Kingdom. Pedagang pengembara yang mendebarkan di Stone Forest Town. Lucky Potion yang dibeli dijual kembali untuk 100 kali harga pembelian. Berita tentang pedagang pengembara segera membangkitkan kecemburuan banyak pemain di seluruh kerajaan. Pemain biasa akan menganggap diri mereka kaya jika mereka memiliki 1 koin emas pada diri mereka, semuanya lebih dari 10 koin emas. Jika mereka dapat menghadapi situasi kebetulan seperti itu beberapa kali, mereka akan dapat membeli common mount untuk diri mereka sendiri pada saat mereka mencapai level 40. Banyak pemain ahli terlalu miskin untuk membeli mons bahkan setelah mencapai level 40. Star Moon City, Blackwaters Guild Residence, pada saat ini, Qin Muyun yang elegan dan cantik tiba-tiba memasuki kantor pemimpin persekutuan. Dengan ekspresi yang agak suram, dia berkata, "Ketua persekutuan, Tuan Muda Jing sudah tidak puas dengan penampilanmu karena masalah ini berkaitan dengan kota hutan batu. Dia mengatakan bahwa kamu harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil itu,